Slow Thruster Hotopix kembali untuk Anda bersama saya Rizka Ardina. Dan 2 tahun pandemi sudah melanda seluruh dunia. Berbagai protokol kesehatan juga sudah ada. Tentu saja memukul seluruh sektor kehidupan termasuk industri ekonomi. Lalu tak ketinggalan dunia penerbangan yang juga terpuruk selama pandemi ini. Lantas bagaimana industri penerbangan kali ini? Kita akan berbincang dan juga sudah terhubung dengan Corporate Communication Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Mas Danang. Halo Mbak, selamat pagi alias Sugeng Enjing. Oke, kabar baik ya Mas Danang ya? Alhamdulillah Mbak, semoga hati grup serta pendengar dan pembaca atau pemirsa yang ada di Solo dan di seluruh jaringannya juga dalam keadaan sehat. Oke, ya Mas Danang, ini kan pandemi sudah berjalan selama 2 tahun dan industri penerbangan seperti yang saya katakan tadi itu pasti mengalami penurunan dan juga kenaikan seperti itu ya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana kondisi penerbangan selama pandemi kemarin juga sebelumnya. Iya, baik Mbak. Ini pertanyaan yang sangat bagus Mbak dan sering ditanyakan atau bisa mewakili jutaan orang Mbak. Jadi pandemik atau kita menghadapi di tengah masa waspada pandemi COVID-19 itu sudah berkisar kurang lebih 2 tahun. Dalam hal ini upaya yang terus dilakukan oleh Lion Air Group menjadikan sebagai tantangan sekaligus peluang bagaimana untuk terus bisa menjalankan operasional roda bisnis serta tetap mengakomodir atau melayani masyarakat khususnya calon penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat udara. Tren yang dihadapi permintaan pasar itu sangat dinamis. Ada beberapa periode yang mengalami penurunan. Nah, upaya yang terus kami lakukan adalah melakukan kampanye bahwa terbang itu aman, sehat, dan menyenangkan. Hal tersebut untuk menjawab atas kegalauan dari publik mengenai bepergian khususnya di tengah masa waspada pandemik ini, Mbak. Baik, berarti bisa disimpulkan bahwa stigma masyarakat mengenai industri penerbangan, mengenai mungkin keselamatan mereka selama penerbangan itu juga berpengaruh ya Pak ya? Iya, itu menjadi salah satu tantangan sekaligus peluang bagaimana untuk Lion Air Group tetap bisa beroperasi dengan mengutamakan atau memenuhi faktor keselamatan, keamanan, serta pelaksanaannya sebagaimana pedoman protokol kesehatan, Mbak. Oke, mungkin bisa diceritakan langkah dari industri penerbangan kemarin seperti apa selama pandemi itu? Ya, untuk tren pasar, kami selalu yang pertama kami mengevaluasi seluruh rute. Apabila permintaan pasarnya ada, maka kami melayani. Apabila permintaan masih rendah, tentunya kami sesuaikan. Artinya kami menyesuaikan secara frekuensi terbang atau kami belum melayani penerbangan itu ke kota tersebut. Yang kedua, secara bertahap dari hasil evaluasi tersebut, kami mulai melayani kembali rute-rute yang sebelumnya sempat ditutup. Dan yang ketiga, upaya yang kami lakukan adalah membuka rute-rute baru. Yang keempat, dalam rangka untuk memberikan aspek tentang terbang itu sehat, Lion Air Group kerjasama dengan jejaring fasilitas kesehatan, rumah sakit, laboratorium, puskesmas, dengan tarif antigen terjangkau yakni 35.000 dan PCR untuk di luar Jabodetabek dan
Bali itu 225.000 dalam upaya untuk menekankan bahwa kemudahan proses perjalanan udara setiap penumpang itu dapat terpenuhi. Dan calon penumpang tersebut yakin tentang kesehatannya karena dilakukan oleh tim medis. Khusus untuk Solo Raya, kami sudah bekerja sama dengan swab aja khusus PCR, lokasinya di Solo Baru, dan kami juga akan melakukan layanan bersama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Surakarta. Melengkapi dari layanan yang sudah ada swab aja, khusus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dengan tarif antigen 35.000 dan PCR 225.000, Mbak. Oke. Ya. Iya, mungkin selain swab dan juga PCR yang sudah diceritakan oleh Mas Danang tadi, apakah ada fasilitas penunjang lain untuk para pengunjung atau mungkin para penumpang seperti itu? Ya, boleh diulangi lagi Mbak, karena tadi agak ini terputus, suaranya agak putus-putus Mbak. Oke, iya kan tadi dari Mas Danang ada beberapa fasilitas yang sudah disediakan oleh Lion Air Group ya, tadi seperti swab, PCR dan lain sebagainya. Selain itu mungkin adakah fasilitas-fasilitas lain, layanan lain yang bisa didapatkan oleh para penumpang selama ini saat ini? Oh, baik Mbak. Untuk layanan penerbangan, jadi di Lion Group itu ada kategori maskapai kelas premium dan ada maskapai kelas LCC. Kalau untuk kelas premium masih mengikuti aturan yang di mana untuk penerbangan kurang dari 2 jam tidak diperkenankan untuk makan dan minum di pesawat. Namun untuk service in-flight meals-nya itu boleh dibawa pulang. Kemudian yang kedua, bagasi untuk Lion Air Group sudah mulai 20 kg sejak Agustus lalu hingga sekarang, Mbak. Yang ketiga, yang terus kami kembangkan, hiburan di dalam pesawat udara ini masih tersedia dengan menggunakan aplikasi yang dikenal dengan Lion Group Entertainment yang didukung oleh Tripper. Ini menjadi salah satu inovasi dari Lion Air Group untuk memberikan pelayanan hiburan di dalam pesawat dalam rangka untuk meminimalisir penyebaran dari COVID-19, Mbak. Oke. Ya, artinya untuk meyakinkan bahwa terbang itu menyenangkan, juga tetap kami prioritaskan kesehatan penumpang dan awak pesawat juga tetap kami prioritaskan, khususnya melalui hiburan tersebut, Mbak. Oke. Ya, mungkin ada teknologi-teknologi yang ada di maskapai seperti teknologi air filter, mungkin bisa diceritakan? Ya, baik. Nah, yang keempat, bahwa di dalam pesawat sekaligus menjawab pertanyaan Mbak tadi, itu dilengkapi dengan sistem penyaring partikel udara yang berfungsi untuk mengatur siklus atau sirkulasi udara di dalam kabin pesawat setiap 3 hingga 5 menit. Itu untuk meyakinkan proses atau sterilisasi udara di dalam kabin pesawat terus diperbarui. Hal ini sesuai dengan perangkat yang ada di dalam pesawat tersebut. Teknologi ini dikenal dengan HEPA filter atau bahasa solonya itu sistem penyaring partikel udara yang mampu menyaring 99,19% untuk kategori kuman, virus, bakteri, serangga. Sistem sirkulasi udara di dalam pesawat itu bergerak dari atas kepala kita langsung dibuang ke samping kita. Jadi bergeraknya itu secara menyerupai huruf O. Perlu kami sampaikan bahwa dengan sistem atau teknologi HEPA filter itu tidak
menjadikan udara bergerak dari depan ke belakang, belakang ke depan, atau samping ke samping, Mbak. Itu. Nah, saya yakin rekan-rekan atau pemirsa juga tahu bahwa kenapa sistem HEPA filter ini kok baru muncul atau naik daun di tengah pandemi. Sebenarnya sistem HEPA filter itu sudah ada sejak pesawat itu diproduksi dan pesawat itu dirilis atau dioperasikan oleh maskapai. Itu upayanya untuk meminimalisir penyebaran penyakit, virus, dan lain sebagainya. Jadi sejak pesawat itu dirilis, itu sudah ada, Mbak. Oke. Berarti ini di seluruh maskapai dengan sirkulasi udara itu sudah sehat ya, Mas ya? Halo Mas Dana? Ya, boleh Mbak. Bantu ulangi lagi Mbak, agak ke freeze tadi Mbak. Ya. Oke. Ya, berarti dengan keterangan dari Mas Danang tadi, seluruh maskapai ini sudah memiliki udara sehat seperti itu ya? Sirkulasi udara yang sehat seperti itu ya? Iya, dalam hal ini jenis pesawat yang dioperasikan oleh Lion Air Group termasuk kategori modern dan terbaru, serta seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setiap mengeluarkan pesawat dari pabrikan, itu dikirim langsung ke maskapai, sudah dilengkapi HEPA filter, dan sekarang kami terus menyampaikan bahwa sistem sirkulasi udara itu tetap terjaga, Mbak. Oke. Selain itu, Mbak, yang kelima, untuk proses disinfektan atau proses penyemprotan di dalam kabin pesawat dalam rangka untuk menjaga kebersihan dan sterilisasi juga terus kami lakukan. Pesawat itu menjalani operasi, atau yang kedua ketika pesawat itu transit. Oke. Ya, Mas Danang, mungkin kita bisa kembali ke pasar ya. Lalu bagaimana demand saat ini dari industri penerbangan sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Demand atau permintaan itu kami memberikan istilahnya sangat dynamic atau sangat dinamis. Oke. Ya. Tapi permintaan secara bertahap itu optimis menuju ke arah yang positif. Lion Air Group punya optimis bahwa pasar penerbangan khususnya di Indonesia atau pasar domestik ini tuh masih tersedia, dan termasuk untuk khusus penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Solo di Boyolali, Mbak. Oke. Jadi masyarakat sendiri yang ingin menggunakan maskapai penerbangan tidak usah khawatir karena tadi ada layanan-layanan yang sudah difasilitasi oleh Lion Air Group seperti itu ya, Mas ya? Ya, dan tentunya proses edukasi, sosialisasi, dan penyebaran informasi dalam bentuk apapun kepada seluruh pihak itu tetap dan harus dilakukan secara sama, Mbak. Oke. Mungkin dengan perawatan saat ini dan juga layanan yang sudah disediakan, apakah ada peraturan baru bagi para maskapai untuk mengangkut penumpang seperti itu? Seperti kan kalau dari penumpang sendiri sekarang mulai awal Maret ini ya sudah diwajibkan untuk kembali mengisi e-hak. Dari maskapai sendiri apakah ada peraturan baru? Iya. Dari maskapai itu bertugas sebagai pengangkut. Namun rangkaian untuk proses setiap penumpang sudah dilakukan atau diaplikasikan oleh lembaga-lembaga yang terkait. Mengenai ketentuan, aturan-aturan atau persyaratan penerbangan itu mengikuti sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, bagi yang sudah vaksin dosis pertama, wajib dengan uji COVID PCR. Yang sudah vaksin dosis kedua atau ketiga,
dengan mengikuti aturan antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Bagi usia kurang dari 12 tahun, menggunakan PCR. Nah, ini aturan yang berlaku secara nasional mengikuti dengan Satuan Gugus Tugas COVID-19 atau Satgas COVID-19, Mbak. Oke. Lalu untuk kondisi industri penerbangan saat ini, apakah sudah bangkit, Mas Danang? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus, Mbak. Kami sangat mengapresiasi dengan inisiasi dari perusahaan, dalam hal ini maskapai, dan seluruh pihak untuk mendorong kembali proses percepatan pemulihan perekonomian, Mbak. Nah, itu yang menjadi salah satu upaya kami untuk memberikan dukungan dan kerjasama dalam rangka untuk meningkatkan tren atau industri penerbangan ini pulih kembali secara bertahap. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tren untuk pertumbuhan industri penerbangan sangat dinamis dan optimis menuju ke arah yang lebih baik, Mbak, atau meningkat, dan mudah-mudahan proses recovery lagi ini akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan, Mbak. Oke, berarti dari Mas Danang sendiri sebagai tim dari Lion Air Group sudah berpositif thinking seperti itu ya, Mas Danang ya? Iya. Dan itu yang harus kita lakukan. Positive thinking, iya. Kemudian kita juga harus melakukan berbagai macam inovasi, kajian-kajian, dan langkah-langkah strategis dalam rangka untuk meyakinkan bahwa terbang itu aman, sehat, dan menyenangkan, serta mendukung dengan berbagai sektor atau pihak. Itu, Mbak. Oke. Iya, kan tadi Mas Danang bilang terbang itu nyaman, sehat, dan menyenangkan, seperti itu ya. Mungkin dari Mas Danang sendiri bisa disampaikan tips nyaman untuk terbang bagi para penumpang atau calon penumpang di luar sana, bagi para solo traveler tentunya. Baik, Mbak. Yang pertama, mengenai protokol kesehatan tetap kita patuhi dan kita laksanakan. Yang kedua, persyaratan untuk sebelum penerbangan dengan melakukan antigen atau PCR harus kita lakukan, Mbak. Apabila ketika proses atau hasil dari uji COVID tersebut hasilnya positif, itu dapat dikomunikasikan kepada kami atau maskapai untuk proses refund atau proses reschedule, Mbak. Yang ketiga, tetap mematuhi dan mengikuti standar ketika berada di bandar udara sebelum masuk ke pesawat udara. Yang keempat, seperti pelaksanaan digitalisasi secara bertahap, dalam hal ini terutama untuk Electronic Health Alert Card atau IHAC harus dilakukan, Mbak. Dan yang keempat, ketika berada di dalam pesawat, dalam hal ini seluruh awak pesawat dan penumpang yang berada di dalam penerbangan tersebut sudah dinyatakan sehat dengan adanya proses uji COVID sekaligus hasil dokumen uji COVID secara negatif. Yang keenam, tetap menjaga kebersihan. Dan yang ketujuh dan yang paling penting adalah secara pribadi atau setiap calon penumpang sebelum naik pesawat mengalami gejala-gejala tertentu, itu sebaiknya segera konsultasi kepada pihak tim medis atau pihak kesehatan agar proses perjalanan udara itu tetap aman, sehat, dan tentunya menyenangkan, Mbak. Oke, iya. Ya, terima kasih Mas Danang atas tips-tipsnya dan juga informasinya, dan juga semoga industri penerbangan cepat segera pulih ya, dengan keadaan yang lebih baik tentunya ya. Baik Mbak. Oke, demikian Hot Topics kali ini, Solo Thruster, dan terus perbarui informasi Anda di solotrust.com. Saya Rizka Ardina, pamit undur diri, sampai jumpa.